Bagus sih, nggak apa-apa ya, karena jadi biar sektor lain juga ikut maju. Nah, sektor migas ini punya ciri-ciri ya. Ciri-cirinya adalah satu, padat teknologi pasti ya. Apalagi sekarang eksplorasi migas sudah nggak ada lagi yang di daratan seperti di Cepu ya, udah berkurang. Banyak yang masih ke laut dalam. Contohnya ada di Natuna yang menghasilkan gas besar sekali. Ada lagi di laut dalam di Selat Makassar. Terus ada lagi di daerah pulau apa namanya, di Ambon sana Masela, itu sudah laut dalam semua ya. Berarti membutuhkan teknologi yang tinggi karena satu dalam, kedua mungkin kayak di Natuna CO2-nya sangat tinggi, H2S nya juga tinggi, membutuhkan sebuah processing. Jadi kita akan teknik ini yang mengerti lagi itu, sehingga hanya ada Shell yang mampu mengolah H2S dan CO2 di Natuna. Itulah yang nanti ke depan yang bisa mengolah Pertamina bekerjasama dengan Shell. Kedua, padat modal, hanya investor besar yang mampu masuk ke sini karena mahalnya investasi untuk industri migas. Dan ketiga adalah padat risiko. Kenapa padat risiko? Dia ada yang tahu bahwa ngebor itu apalagi di laut dalam belum tentu ada. Bisa bilang $10 juta, $12 juta pas ngebor gak ada minyaknya. Itu biasa di dalam industri migas. Jadi seperti semacam apa namanya, gambling, judi. Kalau dapat itu, nggak dapat ya loss, dan lossnya nggak main-main. Ada beberapa perusahaan migas internasional meninggalkan Indonesia karena loss. Ya ruginya sekitar $100 juta, kecil aja masih yang biasa kalau dalam migas. Keempat, nah ini yang diperlukan nih, diperlukan SDM yang ada, udah pasti sangat diperlukan. Jadi adik-adik lainnya setelah lulus kesempatan ada untuk menjadi industri migas itu sangat besar. Apalagi 3 tahun dari sekarang ya, Masela yang memproses gas jadi proses. Terus Chevron di ID Kalimantan, di Sulawesi juga sudah masuk pasar. Ada Domi Senoro mulai masuk pasar, semua basisnya gas. Terus di luar itu ada juga banyak lokasi ribut gas yang kecil yang sekitar 5-15 mm itu dibuat atau membuat proses LNG, dibuat mini LNG plant. Itu pasti membutuhkan adik-adik yang lulusan teknik kimia. Berapa menit lagi kita main? 30 menit lagi, oke. Next ya, next. Oke, kalau mau dilihat bahwa penghasilan dari migas itu kemana aja, gitu ya, menguntungkan kita seperti apa, banyak nih. Dia juga mensupport industri-industri, bisa transportasi, chemical ya, dan seterusnya ya, termasuk untuk power plant, dan menciptakan multiplier effect. Jadi yang penting adalah ini multiplier effect. Salah satunya adalah di industri migas bagusnya karena ada ketentuan bahwa alat-alat produksi yang bisa diproduksi di Indonesia harus menggunakan produksi dalam negeri. Dalam negeri ya, artinya kandungannya lokal itu harus tinggi. Nah yang repot ini adalah SDM-nya. SDM itu termasuk loh ya, termasuk yang jadi pertimbangan. Kalau dilihat SDM-nya di industri migas, kurang lebih 95% adalah kurang lebih ya, itu adalah pribumi lokal, 5% itu asing. Tapi ini yang kita khawatirkan. Saat ini masih 5% mereka, tapi bisa saja naik jadi 10%. Ini bahaya juga nih. Kenapa? Karena 2015 kita menghadapi Asian terbuka ya, pasar Asian terbuka. Termasuk bukan hanya pasar tentang SDM-nya. Jadi gini, maksud saya adalah adik-adik ini tolong diingat setelah lulus harus rajin ikut sertifikasi, nanti kalau bisa internasional, supaya Anda bisa bekerja di mana saja di negara Asia tanpa dipersulit. Karena kalau dikasih Undi, ITB kita dilihat sama mereka punya standar kompetensinya. Nah yang repot ini si India ya, orang Singapura wajib ikut apa ya namanya pelatihan memiliki kompetensi itu sehingga dia bisa bekerja di market sertifikasi. Termasuk ke Jakarta. Sekarang kita sudah menjadi masalah di Jakarta. Maka saya makan
simpang daerah Kuningan di mana banyak pusat pengadaan gas. Banyak sekali orang-orang India sekarang belum kita bingung nih mana. Mereka adalah orang-orang India profesional migas yang bekerja di EPC company, jadi dan construction. Di situ mereka banyak bekerja. Kenapa? Kadang-kadang bukan hanya ini, karena kepentingan, artinya mereka bebas bekerja dan gaji mereka itu bisa bersaing dengan kita. Memang susah kita melawan dia. Kita ini gaji orang Indonesia cukup tinggi sebetulnya ya, apalagi kalau kita jadi keuntungan. Tapi kadang-kadang rusak gara-gara orang-orang India itu yang memang mereka dibayar agak murah juga mau. Ya ini yang repot, dan dia pasti bahasa Inggris bagus. Ya. Yang kedua, ya itu tadi dia memiliki standar kompetensi yang cukup. Itu yang mereka miliki. Terus selain itu orang Singapura, karena Singapura juga bisa kerja di Indonesia dengan mudah. Ketiga orang Malaysia. Tapi kalau orang Malaysia itu masih bisa dibangun lah ya. Tapi yang kita khawatirkan orang India dan Filipina. Filipina rajin banget untuk sertifikasi itu. Ya kalau kita nggak hati-hati itu pada tahun 2012 mereka yang masuk kita nggak bisa masuk ke sana. Itu yang repot tuh. Ya, jadi nanti KMI, Komunitas Migas Indonesia akan berencana bekerjasama dengan SKK Migas membuat pelatihan sertifikasi tersebut bisa dilakukan di Indonesia supaya murah. Karena kalau enggak itu sebagai ke Singapura kan gitu atau ke Malaysia biayanya mahal. Itu yang menjadi saya dari Komunitas Migas juga mikir bagaimana supaya profesional itu mempunyai pelatihan yang cukup gitu. Ya, next. Tapi kita HISIS sudah mulai ya di sini ya, jadi ya. Udah ikut belum kemarin kayaknya gitu. Udah ya, udah. Terus setiap tahun kita coba bisa kerjasama dengan Undip, teknik kimia Undip untuk membuat pelatihan-pelatihan semacam ini. Saya terus terang yang kedua saya masuk sini Pak. Yang pertama saya masuk sini justru bukan dalam teknik kimia, padahal sasaran saya dari dulu ingin kerjasama kayak dengan teknik kimia, tapi diundang duluan sama Perhimagi, jadi ada perhimpunan mahasiswa biologi. Sehingga saya waktu kemarin bicara tentang masalah migas, ya kan ada biologi dan kebetulan karena pas kebetulan kita bikin beasiswa waktu itu kita kirim seorang mahasiswa biologi Undip untuk berkompetisi masalah biologi mitigasi kalau nggak salah di Jepang dan menang sebagai salah satu juara. Nah dari situlah kita kenal sama Fakultas Biologi atau himpunan mahasiswa lah, kan kita juga banyak mahasiswanya. Baru sekarang dengan teman-teman dari teknik kimia. Ya, mudah-mudahan depan kita bisa kerjasama ya, bisa lebih maju lagi. Oke, kondisi migas Indonesia saat ini. Ini sedikit aja. Saya mau jelasin bahwa kalau soal migas itu justru kita sudah lama, sejak tahun 1865 kita udah mulai, ya. Tapi penemuan pertama minyak itu adanya di Nagasari. Nagasari itu Sumatera Utara. Itu pertama kali minyak diproduksi dengan teknologi itu sudah terlaksana di sana. Sehingga saat ini sudah lama sekali. Jadi kalau ada yang koboi-koboi di Amerika itu kan tahun 1800, kita tak jauh dari mereka. Seharusnya Indonesia sudah punya tenaga ahli yang mumpuni, yang handal untuk bisa menguasai industri migas. Bukan hanya di Indonesia, tapi di internasional. Kenyataannya enggak juga, pasti ada yang salah. Mungkin kita terbuai selama ini. Jadi lupa kita harus meningkatkan terus ilmu dan kemampuan profesional kita. Oke. Terus saja sama aja. Nanti saya tinggalkan itu ya, filenya di sini bisa dipelajari kalau mau dilengkap. Next ini nggak perlu tadi sama aja. Oke, cadangan minyak bumi. Kita bicara kadang-kadang sebagai negara yang seorang kaya kan suka dibuat-buatkan. Indonesia kaya energi gitu. Ya memang kelihatannya itu kita kaya ya, waktu itu. Tapi sebetulnya itu sudah ada apa-apanya gitu. Bahaya juga posisi kita, cadangan minyak kita tuh cuma tinggal 4,4 miliar barrel. Ya, artinya share-nya di dunia itu cuma 0,2%. Itu kalau kita bicara minyak saja, minyak bumi. 0,4 kecil kan? Gak ada apa-apanya dibandingin katakanlah mana yang besar? Serigala ya, Australia, Malaysia, Vietnam, Asia Pasifik. Nah ini sorry, di Asia Pasifik kita cuma 0,2 kecil.
Artinya dengan kondisi seperti ini, minyak itu kalau diproduksi seperti sekarang, habis dalam waktu 11 tahun atau 12 tahun dari sekarang. 11 tahun lah kurang lebih. Habis nggak ada lagi yang tinggal segitu. Ya, oke, next. Tapi kalau gas, nah ini lain. Kalau gas, Indonesia lumayan kalau gas ini. Makanya nggak salah kalau kita sebetulnya pemerintah membuat program. Kita ada yang dengar ya di TV atau di koran-koran, konversi dari BBM ke BBG, bahan bakar gas. Seperti halnya misalnya minyak tanah ke LPG, ya udah dengar ya, dari tahu ya. Nah seperti itulah. Memang kita dorong karena kita lebih banyak punya gas sekarang itu daripada minyak. Jadi kalau kita lihat kedudukan cadangan Indonesia dibandingin negara-negara lain misalnya, kita lumayan tinggi gitu. 1,7 ini share total dunia ya, kita kan 1,7. Tapi lumayan 1,7 ini karena jumlahnya cukup besar, 112 triliun kubik feet, masih ada 44 tahun lagi ke depan kita produksi. Jadi masih panjang umurnya. Makanya kalau misalnya ke gas ya itulah dengan ini. Ya. Indonesia dari seluruh dunia yang produksi 1,7%, kecil tapi lumayan masih potensinya cukup besar, cukup panjang. Yang besar adalah di Timur Tengah. Ya, kita tahu lah kalau gas, minyak dan gas itu pasti Timur Tengah yang besar. Oke, next. Oke, tadi kita bicara minyak, gas. Ini sini kaya batu bara tentunya ada ya, batu bara. Nah, batu bara yang ada itu dirubah sebagian yang tertentu yang katakanlah yang kandungannya rendah itu bisa dibuat CBM, gas yang berasal dari batu bara. Ya. Selain itu ada lagi yang hebat, gas CBM itu cadangannya lumayan besar, bayangin 453 TCF itu adalah CBM. Sudah mulai di Indonesia diproduksi, diekspor, sekarang sudah sekitar 55 kontrak kerja untuk pembangunan CBM. Itu bisa aja kalau kalian dengan proses besar ini sudah dimulai oleh FICO udah sekitar 0,5, tinggal nanti kita tunggu hasilnya dari kontrak-kontrak lain. Tapi ada lagi yang hebatnya satu lagi adalah gas yang dilakukan atau di shale, yaitu namanya shale gas. Ini potensinya kuning-kuning itu adalah potensi shale gas itu di daerah Sumatera, di daerah beberapa lokasi di sana, di Kalimantan ada, itu juga cukup besar. Shale gas di Amerika itu yang menyebabkan harga LNG turun dari $6, sekarang LNG di Amerika cuma $2,75 per MMBtu. 2,75 masih di bawah $3. Sekarang pertanyaannya, berapa Indonesia jual LNG ke Jepang? Sekitar 10,sekian dolar. Bayangin, ya di Amerika harga gasnya turun, sebenarnya bisa. Karena permintaan Korea, Jepang cukup tinggi, Cina pun juga tinggi. Tapi di Amerika harga gas turun. Karena apa? Pertemuan shale gas ini jadi besar. Cuma ada problem pasti, problemnya pasti lingkungan. Nanti akan disebut lagi ya. Oke, next. Ini tadi CBM tadi tidak perlu jelas ya. Saya kasih peta yang lebih jelas. Di mana aja sih sebarannya CBM ini di Indonesia, bisa dilihat di sini. Ya, hampir semua pulau di Indonesia yang besar-besar bahwa mempunyai potensi CBM. Oke, next. Nah, ini baru. Rasanya teknik kimia belum pernah cara diskusi mengenai cadangan gas masa depan dunia maupun Indonesia. Ini sangat besar, sangat besar. Cuma eksplorasinya agak susah karena ada di laut dalam. Ini yang baru nih. Nanti saya agak mudah-mudahan panitia sudah sempat mendownload ada semacam apa ya namanya gambaran film mengenai CBM Jepang, gas CBM gas hidrogen Jepang. Oke, jadi saya mesti bikin cerita ya. Gas hidrogen ini Jepang ada di laut dalam.
sekarang sudah dilakukan penelitian sama eksplorasi di 2 negara saja, karena ini mahalnya luar biasa ya. Jadi masih di Jepang 1 dan di Kanada itu sudah dimulai. Kalau ini umurnya bisa lebih dari 100 tahun, jadi Indonesia masih punya cadangan besar dari shale gas, di gas hidrogen. Seperti apa gas hidrogen? Seperti kita lihat. Ini belum dieksplorasi besar-besaran di Indonesia, tapi Pertamina sudah melakukan studi dengan pemerintah Jepang mencoba menggali potensi ini di Indonesia. Oke, next. Jadi habis gelap, terbitlah terang. Mudah-mudahan ini adik-adik 10 tahun yang akan datang pasti nanti saya yakin 10 tahun yang akan datang ini sudah ekonomis diproduksi di Indonesia. Siapa engineer-nya? Ya, mereka dari kimia. Undip inilah salah satunya. Ya. Di beberapa universitas sudah digabui, kita sudah pernah bikin, KMI sudah pernah bikin unconventional gas pervens di Bali, tingkat dunia lumayan. Terus berikutnya dibikin di Jakarta, terus terakhir akan UPN dari kebijakan mengadakan seminar di kopi habis dan punya presentasi semua kita dibikin UPN tahun lalu deh kalau salah ini lah tahun 2013 ini. Karena dia baca ini apa sih gas hidrogen gitu ya. Nah, menarik juga. Oke, kita lihat ya di mana aja di Indonesia. Itu adanya di daerah Sumatera, di Selat Sunda, Selatan Jawa Barat, ya, dan seterusnya di Sulawesi. Cukup besar lah ininya kandungannya ya. Di Natuna aja, di Natuna ini ada 200 triliun cubic feet. Ya. Cuman sekali lagi nggak mudah. Ya, tapi mudah-mudahan saat ini 10 tahun lagi teknologinya sudah memadai, terus harga energi bumi sudah $200, kita nggak ngerti kan si minyak ini bisa jadi $200. Kalau $200 lumayan lah, pasti ini bisa dieksplorasi. Oke, next. Nah, jadi ini akhirnya pemerintah melihat kondisi minyak ya semakin turun, mereka membuat kebijakan ya sudahlah kita bertahan saja di 1 juta barrel day kalau bisa gitu ya. Makanya dia bikin program bagaimana mempertahankan produksi minyak kalau bisa nggak turun terus. Jujur saja minyak itu turun terus loh ya. Turun sekarang. Tadinya kita pernah dapat 1,6 juta barrel per day pada tahun 2097 terus dia turun. Jadi pada zaman Orde Baru 97 kita 1,6, sekarang cuma 800